Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyana, bekerja di Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Jabatan Operator Layanan Operasional. Saya ingin mempresentasikan laporan orientasi P3K dengan judul Revitalisasi Operasional Pasar Sumber Berbasis Kesehatan, Kenyamanan, dan Keindahan. Kondisi ideal pasar sumber. Pusat ekonomi berbudaya lingkungan yang sehat, nyaman, dan indah. Pasar sumber diharapkan menjadi pusat ekonomi yang selaras dengan standar kesehatan dan keindahan modern, tertata rapi, bersih, nyaman, dan aman, guna meningkatkan kesejahteraan pedagang serta kepuasan pengunjung. Hambatan lapangan. Tantangan utama yang ditemukan di pasar sumber: kenyamanan dan tata ruang. Pedagang meluber ke koridor, sirkulasi udara pengap, mobilitas pengunjung terganggu, dan penataan lapak tidak teratur. Aspek ketiga, minim fasilitas proteksi kebakaran APAR, pengetahuan keselamatan rendah dan risiko konsleting listrik tinggi, kebersihan dan sampah, volume sampah harian tinggi, pengangkutan sering terlambat. Gagasan inovasi revitalisasi. Solusi inovatif untuk pasar sumber yang sehat, nyaman, dan indah. Penataan zonasi dan sirkulasi. Penataan zonasi pedagang secara terstruktur dan perluasan sirkulasi koridor utama agar mobilitas pengunjung lancar dan nyaman. Penyediaan APAR dan drainase. Pemasangan APAR di titik strategis, perbaikan instalasi listrik, dan optimalisasi sistem drainase untuk keamanan dan keselamatan kerja. Pengolahan sampah dan fasilitas. Pengolahan sampah harian harus konsisten. Saluran drainase, cuci tangan, area pasar. Fase persiapan implementasi bulan ke-1. Jadwal terperinci kegiatan persiapan revitalisasi pasar sumber. Tahap 1. Identifikasi kondisi. Identifikasi kondisi pasar saat ini. Zonasi, kebersihan, fasilitas ketiga, instalasi listrik, drainase, dan sarana umum secara menyeluruh. Tahap 2. Perencanaan dan koordinasi penyusunan rencana. Revitalisasi detail, koordinasi dengan pengelola pasar, pedagang, dan instansi terkait, serta pembentukan tim pelaksana. Tahap ketiga, sosialisasi dan penyiapan sarana. Sosialisasi program kepada pedagang, menyiapkan sarana atau prasarana, tempat sampah terpisah, APAR, jadwal kerja, dan penguatan komitmen bersama. Fase uji coba dan implementasi. Jadwal pelaksanaan kegiatan bulan ke-1 hingga bulan ke-2. Fase 1. Penataan zonasi dan K3. Penataan zonasi pedagang dan pemasangan fasilitas K3 seperti APAR dan tempat sampah terpisah di setiap blok pasar. Fase kedua, perbaikan infrastruktur, perbaikan instalasi listrik dan drainase, pemeliharaan fasilitas umum seperti toilet, saluran air, dan tempat cuci tangan. Fase ketiga, monitoring dan evaluasi awal pelaksanaan. Jadwal pembersihan rutin harian dan mingguan, serta monitoring dan evaluasi awal program. Fase evaluasi dan optimalisasi bulan kedua, mengukur hasil, mengumpulkan masukan, dan memperkuat keberlanjutan program. Evaluasi dan laporan. Evaluasi hasil implementasi berdasarkan indikator keberhasilan. Pengumpulan feedback dan pedagang dan pengunjung. Penyusunan laporan evaluasi dan penyesuaian program secara berkala. Penguatan komitmen. Penguatan komitmen pedagang melalui paguyuban pasar, sosialisasi kegiatan, dan penerapan disiplin kebersihan serta ketertiban secara konsisten dan terukur. Keberlanjutan program. Perencanaan keberlanjutan program revitalisasi jangka panjang. Optimalisasi seluruh aspek ketiga, kebersihan dan kenyamanan pasar sumber sebagai percontohan pelayanan publik yang prima. Indikator keberhasilan. Target capaian program revitalisasi pasar sumber. Kebersihan, kurang lebih 90% area bebas sampah.
Kenyamanan, kurang lebih 95% fasilitas umum berfungsi optimal. Keindahan, kurang lebih 80% area tertata rapi sesuai zonasi. Kesadaran ketiga, kurang lebih 80% pedagang dan pengunjung ikut sosialisasi. Penerangan, kurang lebih 90% titik penerangan berfungsi baik. Laporan evaluasi tersusun tepat waktu setiap bulan. Monitoring rutin untuk memastikan keberlanjutan program revitalisasi pasar sumber. Dampak peningkatan efisiensi kerja. Manfaat nyata revitalisasi pasar sumber bagi pedagang dan pengunjung. Zonasi pedagang menghilangkan kesan kumuh, kabel listrik tertata rapi, menurunkan resiko kebakaran, koridor utama bebas hambatan hingga aman dan nyaman. Udara segar mencegah kelelahan, kesadaran pedagang dalam pengelolaan sampah meningkat, dan saluran air optimal mengurangi resiko kecelakaan kerja. Area publik yang bersih meminimalkan resiko penyakit. Nilai ekonomi meningkat sehingga omset pedagang naik. Reputasi pasar sumber meningkat dan PAD Kabupaten Cirebon bertumbuh dari retribusi pasar yang lebih optimal dan tertata. Rekomendasi dan komitmen. Komitmen bersama menuju pasar sumber yang sehat dan nyaman dan berdaya saing. Pemerintah dan pengelola dukungan kebijakan K3, pengawasan rutin dan rapat koordinasi evaluasi kebersihan serta ketertiban pasar secara berkala. Untuk pedagang dan paguyuban, kesadaran dan disiplin menjaga kebersihan penataan dagangan, serta partisipasi aktif dalam program ketiga dan sosialisasi rutin. Visi Beriman 2025 sampai 2029. Jadikan program ketiga sistem berkelanjutan dan percontohan pelayanan publik prima demi tata kelola bersih, inovatif, dan melayani. Sekian laporan dari saya, terima kasih.